Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi tausiah kali ini ya, setelah kita bicara ya terkait dengan sholat bertahap yang mulai dari paradigma ya sampai ke manfaat atau pengaruh dari sholat itu gitu ya. Jadi kalau kita mulai misalkan salah dari hadis qudsi ya, Allah berfirman ya terkait dengan sholat gitu ya. Awaluma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah gitu. Jadi yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah sholat gitu ya. Poin sholahasa iru amalihi ya. Jadi kalau sholatnya baik maka baik juga seluruh amalannya ya. Poin fajadat fasadasa iru amalihi. Jadi kalau misalkan saja jelek, buruk ya sholatnya ya, maka seluruh amalannya juga akan buruk juga gitu ya. Nah, bagaimana bisa seperti ini mulai dari sholat sampai ke seluruh amalannya juga yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, ini barangkali kita mulai bisa meringkas apa yang sudah kita sampaikan kemarin ya, 4 hari berturut-turut. Pertama, kita melihat dari paradigma sholat itu ya. Jadi cara berpikir apa itu sholat gitu ya. Oke. Jadi seringkali kalau misalkan kita berpikir bahwa sholat ya hanya sekedar kewajiban gitu ya, maka sholatnya ini barangkali terasa berat biasanya ya. Jadi kita sholat sekedar menggugurkan kewajiban kita saja gitu kan ya. Sehingga akhirnya jadi pekerjaan sholat ini hanya sekedar rutinitas saja gitu ya. Dan ini nanti akan berpengaruh ya ke dalam pelaksanaan sholat, mungkin juga asal saja, tidak ada peningkatan kualitas. Termasuk juga sebelum sholat ya, melakukan persiapan juga mungkin asal saja, malas gitu sholat gitu ya, wudhu juga gitu ya, tidak mempengaruhi bagaimana persiapan itu sebaik mungkin. Berbeda kalau kita berpikir atau paradigma sholat kita ini bahwa sholat ini adalah karena kita membutuhkan Allah gitu, karena kita mau mohon pertolongan kepada Allah gitu ya, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini sebagai sarana untuk memohon pertolongan gitu. Dan ini memang terasa berat ya. Sholat itu bagi orang kadang sholat berat gitu ya. Kadang-kadang di dalam sholat itu setelah Allahu Akbar biasanya menerawang kemana-mana gitu. Kita lupa sudah berapa rakaat gitu ya. Akhirnya udah salam saja gitu. Karena di situ Allah juga berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi sebenarnya berat gitu ya melakukan ini gitu, kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa ini orang khusyuk ini? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin ya bahwa ketika sholat itu kita ini sedang bertemu ya, sedang menghadap Allah gitu ya. Dan kita yakin juga kita akan kembali nanti gitu ya, akhirnya kepada Allah gitu. Nah, kalau misalkan saja kita berpikir seperti ini, berarti paradigma sholat ini adalah bahwa kita sedang melakukan pertemuan yang paling istimewa gitu ya. Paling istimewa karena kita sedang bertemu atau menghadap Allah yang Maha Kuasa gitu. Nah, layaknya kalau kita melakukan pertemuan yang paling istimewa, pasti akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi sebelum sholat melakukan persiapan ya, pakai pakaian yang bagus, yang bersih gitu ya. Termasuk juga syarat dari pertemuan itu yaitu syarat sholat adalah melakukan wudhu yang baik gitu. Tidak sekedar hanya membasuh luarnya saja, kita niatkan juga ya, kita juga membasuh ya, barangkali beberapa kali kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, misalkan entah dengan tangan, mulut, muka gitu ya, telinga, kaki gitu. Niatkan bukan hanya sekedar membersihkan itu, tapi juga ingin membersihkan beberapa hal yang pernah dilakukan oleh panca indera kita ini gitu. Nah, kalau misalkan saja sudah persiapannya dengan baik, dalam pelaksanaan pun juga akan baik nanti gitu ya. Ya, karena ini adalah pertemuan istimewa, kita berusaha sholat itu sehusu mungkin pasti gitu ya.
tidak cepat-cepat karena sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan di situ ya, di dalam sholat ini ya, karena kita juga motivasinya nanti bukan hanya sekedar mau butuh atau mau mohon pertolongan, tapi juga motivasi bersyukur gitu ya, bahwa di dalam surat Al-Kautsar itu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita diperintah untuk apa? Sholat. Jadi sholat ini salah satu untuk rasa bersyukur kita kepada Allah gitu. Ya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, ya, barang siapa yang bersyukur maka akan dilimpahkan lagi, ditingkatkan lagi itu ya, nikmat Allah itu gitu. Jadi nanti di dalam pelaksanaan sholat pasti itu ya, kalau paradigma sholatnya adalah memang ini pertemuan istimewa dan kita sedang memohon pertolongan gitu ya, pasti dalam sholat itu apa? Itu sebaik mungkin khusyuk itu, berkomunikasi dan berusaha apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu kita mengerti gitu. Ya, benar-benar itu ya. Jadi kita selalu pasti akan meningkatkan kualitas sholat kita gitu. Dan nanti efeknya setelah sholat gitu ya, itu nanti akan dampaknya ini terhadap pengamalan nilai-nilai dari apa yang kita lakukan di sholat itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena di dalam sholat itu kan kita berikrar kepada Allah gitu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Jadi sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pengamalan kehidupan sehari-hari itu pasti akan selalu melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya di dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi juga katanya, aku hanya menerima sholatnya adalah orang yang apa? Orang yang tawadu gitu ya terhadap keagunganku, orang yang tidak sombong terhadap makhlukku, orang yang ya tidak terus-terusan melakukan maksiat gitu ya. Kalau sekali udah langsung sadar ya. Kemudian orang yang selalu mengisi hari siangnya itu dengan zikir ya. Jadi selalu ingat ketika bekerja itu. Kalau ingat bekerja berarti selalu akan melakukan pekerjaan seoptimal mungkin. Jadi orang yang diterima sholat itu bekerjanya pun benar-benar serius gitu, tidak asal saja, karena tahu Allah ini sedang melihat kita. Dan apalagi warohimal miskina masakina wabnas sabil wal armalati wal musoba gitu. Jadi orang yang sangat sayang kepada orang yang miskin ya, yang ibnu sabil ya, bukan kurang dalam perjalanan gitu ya, orang kemudian juga orang janda, kemudian juga orang yang kena musibah, orang itu sayang gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya runtutan ini gitu ya, wajar gitu ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu kalau sholatnya baik maka akan baik juga terhadap seluruh amalan-amalannya gitu ya. Jadi benar-benar ini sholat itu ya kita harus serius ya, bahwa ini adalah pertemuan yang sangat istimewa karena kita sedang mau memohon pertolongan kepada Allah dan juga bersyukur ya kepada Allah atas semua nikmat yang begitu banyak kepada kita gitu ya. Nah itulah makna dari hadis qudsi di awal itu ya, sampai di hadis qudsi di akhir ini gitu ya. Di awal bahwa sholat itu itulah yang dihijab pertama kali, kalau baik semua juga baik, dan di akhir juga kan tadi disampaikan bahwa Allah hanya menerima orang yang sholatnya dimana dia tidak sombong, sangat sayang kepada orang yang membutuhkan gitu ya, kemudian juga bekerja secara optimal gitu ya, dan seterusnya. Mungkin barangkali itu saja ya. Ini benar-benar ya sholat ini yang paling utama ya. Amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.